Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 21 yang beranggotakan Fauzi Andirianto, NIM B100190467 dan Dilan Raihan, NIM B100190471. Berikut ini adalah hasil diskusi kami. Adapun tema kami yaitu mengelola digital komunikasi, online, media sosial, dan seluler. Pemasaran online. Marketers membedakan media menjadi dua, yaitu media berbayar dan media yang diperoleh atau gratis. Media dibayar mencakup periklanan, publisitas, dan upaya promosi lainnya yang dibuat oleh perusahaan media. Yang didapat atau gratis adalah segalanya. Keuntungan PR dan promosi dari mulut ke mulut yang diterima perusahaan tanpa harus membayar apapun secara langsung, yaitu semua berita, cerita, blog, dan percakapan di jaring sosial yang berhubungan dengan suatu merek. Media sosial memainkan peran kunci dalam memperoleh penghasilan media. Sebagian besar media yang dimiliki terdiri dari komunikasi pemasaran online yang akan kita ulas selanjutnya. Komunikasi pemasaran online. Yang pertama, website. Perusahaan harus merancang situs web untuk mewujudkan atau mengungkapkan tujuan, sejarah, produk, dan pengiklanan. Kemudian search ADS. Komponen penting dari pemasaran online adalah pencarian berbayar atau iklan bayar per klik. 35% dari semua pencarian dilaporkan untuk produk atau layanan. Biaya per klik tergantung pada beberapa tinggi peringkat tautan pada halaman dan popularitas kata kunci. Popularitas pencarian berbayar yang terus meningkat telah meningkatkan persaingan di antara penawar kata kunci, yang secara signifikan meningkatkan mencari harga iklan dan mengutamakan pemilihan kata kunci terbaik penawar secara strategis dan memantau hasil untuk efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, email. Email memungkinkan pemasaran untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan pelanggan di sebagian kecil dari biaya surat langsung. Kampanye email bisa menjadi alat penjualan yang sangat produktif. Tarif saat mereka meminta pembelian telah diperkirakan setidaknya 3 kali lipat dari iklan media sosial dan nilai pesanan rata-rata diperkirakan menjadi 17% lebih tinggi. Contoh pemasaran online. Berikut ini adalah beberapa gambar contoh dari pemasaran online. Adapun sosial media, komponen penting dari pemasar digital adalah media sosial. Media sosial menjadi sarana bagi konsumen untuk berbagai teks, gambar, audio, dan informasi video satu sama lain, dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan pemasar untuk membentuk suara publik dan kehadiran online. Mereka dapat memperkuat secara hemat biaya kegiatan komunikasi lainnya karena kesegeraan mereka sehari-hari. Mereka juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tetap inovatif dan relevan. Pemasar dapat membangun atau memanfaatkan komunitas online, mengundang partisipasi dari konsumen, dan menciptakan aset pemasar jangka panjang dalam prosesnya. Setelah meninjau berbagai platform media sosial, kami mempertimbangkan cara menggunakan media sosial dan cara media sosial dapat mempromosikan aliran dari mulut ke mulut. Kami kemudian mempelajari lebih detail tentang bagaimana dari mulut ke mulut terbentuk dan bergerak untuk memulai diskusi kita. Mempertimbangkan berbagai sebuah perusahaan dengan cerdik menggunakan media sosial untuk membangun mereknya.
berikut ini adalah contoh media sosial, yaitu Instagram. Adapun beberapa media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Telegram, WA, dan lain-lain. Word of mouth. Media sosial adalah salah satu contoh promosi dari mulut ke mulut secara online. Word of mouth atau WOM adalah alat pemasar yang ampuh. AT dan T menemukan bahwa itu adalah salah satu pendorong paling efektif untuk penjualannya, bersama dengan kesadaran periklanan tanpa bantuan. Viral marketing adalah bentuk promosi dari mulut ke mulut atau kata mouse online yang mendorong konsumen untuk lewat bersama produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan atau audio, video, atau informasi tertulis kepada orang lain secara online. 49 dengan situs konten buatan pengguna seperti YouTube, Vimeo, dan Google Video dapat diunggah oleh konsumen dan pengiklan-iklan dan video untuk dibagikan oleh jutaan orang. BZZ Agin yang berbasis di Boston telah mengumpulkan jaringan media dari mulut ke mulut internasional yang didukung oleh 1 juta orang yang beragam secara demografis. Tapi pada dasarnya orang yang secara sukarela membicarakan produk yang mereka anggap berharga. Perusahaan memasang konsumen dengan produk, informasi, dan alat digital lainnya yang mengaktifkan berbagai pendapat yang luas di seluruh situs media sosialnya sendiri, yang disebut BZZ Scapes, dan dalam lingkaran sosial pribadi setiap anggota. BZZ Agin percaya kombinasi unik dari orang-orang dan platform ini mempercepat promosi dari mulut ke mulut yang terukur dan mendorong merek yang berkelanjutan pembelaan, seperti yang dikatakan oleh seorang eksekutif senior di firma. Standar cukup rendah untuk menjadi penggemar dan cukup tinggi untuk menjadi seorang advokat. Itu perusahaan mengklaim Bush itu jujur karena mereka di jaringannya hanya membutuhkan pekerjaan yang cukup sehingga hanya sedikit orang yang mendaftar gratis dan anggotanya tidak membicarakan produk yang tidak mereka sukai. Anggota juga harus mengungkap bahwa mereka terhubung BZZ Agin. Setelah diakuisisi oleh Dunnhumby, BZZ Agin meluncurkan dashboard analitik Pulse yang menggabungkan media sosial informasi dengan data penjual aktual untuk melacak dampak Bush. Dari mulut ke mulut, perusahaan telah menyelesaikan ratusan proyek. Bagi Hasbro, ini membantu meluncurkan mainan Rev Fire Vision. Lebih dari 1,8 juta pesan dibagikan tentang Fair Trade Green Mountain Program, meningkatkan pemahaman pelanggan tentang sertifikasi perdagangan yang adil sebesar 61% dan penjualan kopi sebesar 14%. Dan yang terakhir adalah mobile marketing. Pasar mobil di seluruh market di pasar Asia yang maju seperti Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Pemasaran seluler berlangsung cepat menjadi komponen utama dari pengalaman pelanggan. Di pasar berkembang, penetrasi ponsel pintar tinggi juga membuat pemasar seluler menarik. Saat pemasar mempelajari lebih lanjut tentang kampanye seluler yang efektif dari seluruh dunia, mereka mencari tahu caranya menyesuaikan program ini untuk bekerja di pasar mereka. Kemudian, the scope of mobile marketing. Ponsel pintar kondusif untuk meningkatkan program loyalitas di mana pelanggan dapat melacak kunjungan mereka ke dan pembelian dari pedagang dan menerima hadiah. Dengan melacak keberadaan pelanggan reseptif yang ikut serta dalam menerima komunikasi, pengajar dapat mengirim mereka promosi khusus lokasi ketika mereka berada di dekat toko atau outlet. Dan yang terakhir, mengembangkan program pengelolaan mobile efektif. Bahkan dengan ponsel pintar generasi lebih baru, pengalaman web bisa sangat berbeda untuk pengguna yang lebih kecil ukuran layar, waktu unduh yang lebih lama, dan kurangnya beberapa kemampuan perangkat lunak.
Pemasar bijaksana dalam mendesain situs sederhana, jelas, dan bersih memberikan perhatian lebih besar dari biasanya pada pengalaman pengguna dan navigasi. Demikian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.